Oke, ya, terima kasih Pak Herman, terima kasih atas waktunya. Ya, halo teman-teman semua. Dari Sabang sampai Merauke kita ketemu lagi di YouTube Live hari ini gitu ya. Dan hari ini sebuah kabar gembira yang kita sudah nantikan sekian lama, nggak tahu berapa lama sudah, dan akhirnya datang, dan akhirnya peluang itu datang kepada kita. Ya, di mana kita memasuki fase kedua, yaitu fase e-commerce. Di mana fase e-commerce ini adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Ya, fase e-commerce ini adalah sesuatu yang memang kita nanti-nantikan, dan saya nggak sabar untuk bisa bercerita kepada Anda. Kami sudah bercerita dengan beberapa pemimpin-pemimpin Anda. Semoga nanti Anda bisa gali informasi lebih lengkap lagi dengan pemimpin Anda masing-masing. Ya, Anda bisa tanya informasi yang lebih jelas. Tapi yang pasti hari ini saya ingin menceritakan tentang peluangnya seperti apa, e-commerce-nya seperti apa, bentuknya seperti apa. Ya, nah, oke, kita buka slide-nya dulu. Oke, ya, jadi ini adalah sebuah pengenalan untuk sebuah peluang, yang dimana peluang ini adalah peluang digital gitu ya. Karena di era sekarang digitalisasi ini berkembang dengan sangat luar biasa pesat. Mungkin teman-teman semua juga tahu ya, apalagi di era pandemi seperti sekarang, pengguna internet itu melonjak dengan sangat tajam sekali ya. Jadi menurut datanya bahwa ada sekitar 272 juta penduduk di Indonesia, dan tahun 2019 ini pre-pandemic gitu ya, sebelum pandemik itu ada 175 juta orang yang menggunakan internet. Sementara di tahun 2020 ketika pandemi menyerang ya, ketika pandemi datang, itu naik sampai 196 juta hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Yang artinya kenaikannya itu meningkat sampai 12%. Itulah kenapa kita perlu sekali untuk bisa mendapatkan peluang di dalam internet. Ya, kita perlu memahami sekali bahwa internet ini menjadi sebuah tools, menjadi sebuah senjata, menjadi sebuah kekuatan kalau kita ingin mendapatkan keberhasilan yang lebih tinggi di era seperti sekarang. Itulah kenapa Bill Gates pernah bilang, jika bisnis kita tidak dalam internet, maka bisnis kita pasti akan punah. Berapa banyak bisnis yang punah di luar sana hanya karena tidak mau beradaptasi dengan internet. Ya, itulah kenapa kita perlu sekali untuk memahami tentang yang namanya digital ini. Kita mungkin juga menyadari bahwa perkembangan internet yang begitu cepat berakibat dengan gaya hidup kita yang berubah. Yang dimana dulu kalau kita menikmati hiburan selalu melalui televisi atau mungkin radio, tapi sekarang semuanya menikmati hiburan lewat HP dan juga internet. Semua orang dulu nonton video melalui TV, sekarang nonton video di handphone Anda, benar nggak? Bahkan sekarang aja kita bisa live bareng-bareng seperti ini dari handphone Anda. Ya, Anda kebayang ya, itu suatu perubahan yang luar biasa. Ya, nah di samping itu juga ada juga orang belanja dulu di toko, tapi sekarang belanja bisa lewat HP, bisa lewat internet. Ya, nah ini adalah sebuah perubahan perubahan gaya hidup dengan adanya digital ini. Ya, nah pertumbuhan digital di Indonesia itu menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan digital terpesat di dunia. Ya, di Asia Tenggara sih pasti number one lah, karena kita jumlahnya banyak gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah maukah kita menjadi bagian dalam yang namanya industri periklanan dan juga e-commerce. Kenapa periklanan, kenapa e-commerce? Karena dunia periklanan yang berbasis dengan mobile atau berbasis handphone itu naik dari tahun 2019 5 triliun itu meningkat 6,5 triliun di tahun 2020. Anda bayangkan ya, peningkatannya luar biasa. Tapi yang lebih gila lagi itu adalah di e-commerce. Penjualan di online itu meningkat dari 260 triliun sampai 600 triliun dalam waktu 1 tahun. Anda bayangkan. Pertanyaannya sekarang, Anda pengen nggak kecipratan tuh 600 triliun? Kalau saya sih kecipratan dikit aja. Kayaknya sih tetap rasanya kayak ditampar gitu. Anda bayangkan 600 triliun itu berapa nolnya tuh ya? Saya nggak bisa ngitung. 12, 13, 14, 15 ya kayak. 14. Ya gitulah pokoknya ya. Yang pasti nolnya banyak lah. Yang pasti kalau nolnya hilang 2 aja masih tetap banyak gitu. Jadi itu adalah satu market cap atau market yang sangat besar. Satu kue bisnis yang sangat besar. Nah pertanyaannya sekarang adalah apakah Anda ingin